Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madinah. Kata beliau Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, dan setelah itu, ya, maksudnya setelah apa? Setelah Nabi diangkat, setelah kejadian Isra Mi'raj, kemudian Nabi sallam salat 3 tahun di Mekah. Setelah itu umira bil hijrati ila Madinah, diperintahlah untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian beliau mengatakan, wal hijratu, dan hijrah itu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Asal makna dari hijrah adalah apa? Berpindah. Intiqal, berpindah. Dari negeri kesyirikan, dari negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Dan itu akan kekal sampai tegaknya hari kiamat. Maksudnya apa? Kewajiban. Apa sebelumnya? Wal hijratu fariidatun ala hadhil ummah min baladi syirki ila baladi Islam. Dan hijrah itu hukumnya fariidah, wajib atas umat ini dari negeri syirik, ya, berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Dan akan kekal hukumnya sampai pada hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afwan ghafura. Itu dalil yang pertama. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumi Allah itu luas, maka hanya kepadakulah kalian beribadah. Qala al-Baghawi rahimahullah ta'ala, Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala berkata, ini ahli tafsir, ya, terkenal. Beliau diberi lakop gelar dengan Muhyi as-Sunnah, orang yang menghidupkan sunnah. Ya. Nama beliau Al-Husain ibn Mas'ud Al-Farra Abu Muhammad. Ya, beliau ini punya tafsir. Ya, kata beliau, qala al-Baghawi rahimahullah ta'ala, di dalam tafsir maksudnya, berkata beliau al-Baghawi rahimahullah, sababun nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini, yang mana tadi? Tentang ayat itu. Fil muslimina alladhina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Jadi sebab turunnya ayat ini itu turun kepada kaum muslimin yang berada di Mekah, yang mereka tidak mau berhijrah. Ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berhijrah, sebagian dari mereka tidak berhijrah. Nadahumullahu bismil iman. Allah Subhanahu wa taala masih memanggil mereka dengan apa? Panggilan keimanan. Yang mana itu? Ya ibadiyalladzina aman. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumi Allah itu luas. Apa maksudnya Al-Baghawi Syekh rahimahullah taala mendatangkan ucapan ini? Ya, maksudnya apa? Orang yang tidak berhijrah, meninggalkan hijrah, itu dia tidak sampai kepada hukum dia kafir. Kenapa dia kafir? Karena Allah masih memanggil mereka dengan panggilan keimanan. Itu menunjukkan dia belum apa? Kafir. Tapi dia jatuh ke dalam hal yang diharamkan, dosa besar. Jelas ya? Baik. Sebentar kita akan sebutkan lagi.
Baik, kemudian dari hadis tentang hijrah. Dalilu alal hijrati minas sunnah, dalil tentang wajibnya hijrah dari sunnah. Qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sabda Nabi SAW, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ya. Hijrah itu tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubat. Maksudnya terus menerus ada kewajiban hijrah sampai terputusnya taubat. Dan taubat tidak akan terputus sampai matahari itu apa? Terbit dari arah terbenamnya, dari arah barat. Jelas ya? Itu dalil dari sunnah Nabi SAW tentang wajibnya berhijrah. Baik, apa itu hijrah? Apa itu hijrah? Hijrah itu memiliki dua makna. Ya, hijrah disebutkan oleh para ulama memiliki dua makna. Ada yang bermakna umum dan ada yang bermakna khusus. Yang bermakna umum, hijrah yang bermakna umum artinya dia berpindah dari hal yang jelek menuju kepada hal yang baik. Nah, itu secara umum ya. Lebih luas. Jadi saya ulang, hijrah secara umum artinya apa? Seorang dia berpindah yang asalnya dari hal yang jelek menuju kepada apa? Hal yang baik. Ya. Ini yang umum. Jadi ada orang dulunya berada di atas dosa dan maksiat. Kemudian dia berhijrah. Artinya menjadi apa? Menjadi baik. Dia tinggalkan dosa itu. Dia kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita Yang kita kenal sekarang kan? Berhijrah. Apa maksudnya hijrah? Apakah orang ini tadinya di negeri kafir kemudian pindah ke negeri Islam? Tidak. Artinya berhijrah dia apa? Dia sebelumnya mungkin adalah orang yang selalu berbuat dosa dan maksiat, ya, lupa kepada Allah, kemudian apa? Dia kembali kepada Allah. Itu hijrah secara apa? Secara umum. Dan hijrah secara umum ini berpindah dari hal yang jelek menuju kepada hal yang baik, itu mencakup tiga hal ya. Mencakup tiga hal. Yang pertama, kadang bermakna hijrah tempat. Yang kedua, hijrah amalan. Dan yang ketiga, hijrah pelaku amalan. Saya ulang, hijrah meninggalkan tempat, hijrah meninggalkan amalan, dan hijrah meninggalkan pelaku amalan. Ya, apa maksudnya hijrah meninggalkan tempat? Ya, jadi mungkin di tempat dia, ya, di sekelilingnya adalah orang-orang yang apa? Mabuk-mabukan, pendosa, ya, orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan tempat itu untuk mencari tempat lain, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang orang juga berhijrah dari sisi apa? Meninggalkan amalan. Sebelumnya dia melakukan ini, itu hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian dia apa? Tinggalkan semua dari perbuatannya itu menuju kepada hal amalan-amalan kebaikan. Ya, dan yang ketiga apa? Meninggalkan pelaku amalan. Ya, meninggalkan pelaku amalan. Teman-temannya dulu, kawan-kawan duduknya, ya, pemain ini, pemain itu, akhirnya dia masuk mondok, dia tinggalkan semua. Sekarang dia bergaul dengan orang-orang yang insya Allah orang-orang yang baik. Ya, jelas ya? Nah, itu mencakup tiga hal. Yang kedua, ada hijrah yang bermakna khusus. Apa itu? Yang disebutkan di sini. Al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri syirik, dari negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Iya.
Nah, namun perlu diketahui, kalau disebutkan secara umum dalam nas Al-Quran misalnya atau sunnah tentang hijrah, yang mana yang dimaksudkan? Apakah yang pertama tadi atau yang kedua? Yang kedua. Jadi kalau ada penyebutan dalam Al-Quran berhijrah, itu maksudnya apa? Berpindah dari negeri kafir, negeri musyrik menuju kepada negeri Islam. Paham ini? Jelas ya? Iya, itu seperti itu. Jadi kalau datang penyebutan hijrah di nas Al-Quran dan Sunnah, maka yang diinginkan adalah apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Paham, Wahyu? Paham? InsyaAllah. Kemudian beliau Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang hukumnya. Wal hijratu fariidatun ala hadhihi ummati min baladil Islam, min baladil syirki ila baladil Islam. Nah, ini dalil bahwasanya hijrah itu wajib. Ya. Dan hukum ini kata beliau akan tetap ya selama-lamanya hingga datangnya hari kiamat. Ya, hingga datangnya hari kiamat. Baik. Mana dalil yang menunjukkan hal ini wajib? Perhatikan sisi pendalilannya. Pendalilan bahwasanya hijrah itu adalah hal yang wajib. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya mereka-mereka yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka sendiri. Kenapa dikatakan diwafatkan? Ya. Kalau kita baca dari buku-buku tafsir disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi orang-orang yang dulunya itu kaum muslimin yang tidak berhijrah, ini secara maknanya karena mereka tidak berhijrah, ketika mereka diserang berperang bersama kaum muslimin yang sudah di mana? Sudah di Madinah, mereka ikut terbunuh juga bersama orang-orang kafir Quraisy di waktu itu. Nah, makanya dikatakan apa? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya mereka-mereka yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka apa? Menzalimi diri mereka sendiri. Jadi sudah dikatakan apa? Wafat. Karena terbunuh di barisan siapa? Kaum musyrikin. Jelas ya? Qalu fima kuntum. Dikatakan kepada mereka, ya. Bagaimana keadaan kalian ini? Maksudnya kenapa kalian tidak mau apa? Berhijrah. Apa mereka bilang? Kunna mustad'afina fil ard. Dulunya kami adalah orang-orang yang tertindas di atas muka bumi. Kemudian dikatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas yang dengannya kalian bisa pergi meninggalkan, ya berhijrah. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itulah tempat kembali mereka adalah neraka dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Dari sisi mana di sini diambil pendalilan kalau hijrah itu hukumnya wajib? Itu yang pertama. Karena mereka diancam masuk dalam neraka. Yang pertama, yang kedua? Apa? Bukan. Yang lain. Ada yang lebih jelas. Ahsan. Zalimi anfusihim. Dikatakan apa? Mereka adalah orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, dikatakan mereka adalah orang yang zalim terhadap dirinya. Belum lagi diancam dengan ancaman neraka. Tapi bukan menunjukkan dia meninggalkan hijrah dia apa? Kafir. Sebagaimana akan dijelaskan oleh tadi yang kita dengarkan. Baik. Illal mustad'afin, tapi dikecualikan. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan, anak-anak, la yastati'una hilatan, yang mereka memang tidak tahu sama sekali, tidak mampu, tidak tahu cara berhijrah. Ya, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk berhijrah. Faulaika asallahu ayyafu anhum. Maka mereka-mereka ini semoga Allah mengampuni mereka. Ya, wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Iya. Berarti di sini ada berapa kelompok yang disebutkan dalam ayat ini?
Ada 3 ya. Ada yang wajib baginya berhijrah. Ada orang yang ajiz, yang tidak mampu berhijrah, apa karena sakit atau dia tidak mampu, lemah dan selainnya. Dan yang ketiga, orang yang disunnahkan berhijrah, tapi tidak wajib baginya. Ia tidak wajib baginya. Ya, orang yang pertama, golongan yang pertama yang diwajibkan yang diwajibkan berhijrah itu, dia adalah orang yang mampu, ya. Orang yang mampu meninggalkan dari negerinya. Ini orang yang mampu lalu dia tidak berhijrah, dia dikatakan zalim anfusihim. Yang kedua, illal mustad'afin. Orang yang diberi keringanan. Ya, dari kalangan orang-orang yang dhaif, yang lemah, yang tidak mampu. Dan yang ketiga, ini disebutkan oleh para ulama, ada orang yang kondisinya dia disunnahkan untuk berhijrah tapi dia tidak wajib, asalnya tidak wajib. Ini terhadap orang yang ya mampu berhijrah, mampu meninggalkan negerinya yang kafir itu, tapi dia juga memungkinkan untuk menampakkan dari agamanya. Jelas saja, jadi ada orang misalnya tinggal di negeri kafir, dia mampu pindah ke mana? Ke negeri Islam. Tapi di negeri itu, di negeri kafir yang dia tinggali, dia mampu memungkinkan untuk apa? Menegakkan dari agamanya. Dia mungkin bisa azan, bisa sholat berjamaah dan seterusnya. Nah, ini apa? Dia disunnahkan saja untuk berhijrah. Tapi kalau dia tetap, maka itu tidak masalah. Tapi ya, dia berhijrah itu lebih baik. Karena kenapa masalah hijrah ini dibahas di salah satu usul? Apa hubungannya dengan al-aslul awwal, al-tsani, al-tsalits? Ya, mereka menyebutkan di antara kenapa disebutkan tentang masalah hijrah? Karena ini tentang ada kaitannya dengan apa? Masalah al-wala wal bara'. Ya toh? Masalah apa? Al-wala wal bara'. Iya. Kalau orang memang berlepas diri dari orang musyrikin, keharusannya apa? Meninggalkan dari negeri mereka, tempat tinggal mereka. Ya, makanya disinggung oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Para ulama menyebutkan, ya, jadi kalau ayat ini, ya, seseorang diperintah untuk berhijrah dari negeri kafir menuju kepada negeri Islam, berarti kalau begitu ayat ini menunjukkan apa? Keharaman untuk melakukan safar kemana? Ke negeri kafir. Jelas ini? Tidak boleh. Apalagi kalau hanya apa? Rekreasi, jalan-jalan. Jelas ini? Menurut apa? Ayat ini. Kan orang yang di sana saja yang di dalam diperintah untuk apa? Keluar. Kenapa yang di luar mau masuk? Kan begitu. Nah, cuman ada kondisi-kondisi tertentu. Itu disebutkan ya oleh para ulama. Di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Iya. Jadi apa hukum melakukan safar? Ya, ke negeri orang kafir. Jadi kita sudah tahu hukum asalnya apa? Asalnya haram, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Nah, itu nanti dibolehkan kalau ada keperluan-keperluan. Misalnya apa? Ada ilmu yang perlu dia pelajari di sana. Ilmu kedokteran yang tidak ada di negerinya, dia ke sana misalnya. Atau dia perlu apa? Berobat. Ya. Atau kan dia ada ajakan untuk berdakwah. Paham ini? Ya, jadi asalnya tidak dibolehkan. Dibolehkan tapi dengan 3 syarat. Jadi hukum asalnya apa? Bepergian ke negeri mereka tidak boleh. Ya, kalau ada hajat dibolehkan, tapi apa? Dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dia punya ilmu yang bisa membentenginya dari syubhat orang-orang kafir. Ini perlu antum tahu ya. Ini banyak kejadian. Orang-orang yang banyak uangnya,
Ya, sedikit-sedikit pergi, sedikit-sedikit pergi. Saya ulang. Saya ulang kembali ya. Apa hukum melakukan safar ke negara kafir? Asalnya apa? Asalnya tidak dibolehkan. Nanti dibolehkan kalau ada keperluan, tapi dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dia punya ilmu yang bisa membentengi dirinya dari syubhat orang-orang kafir. Syarat yang kedua, dia punya agama yang bisa menahan dirinya dari syahwat. Ya, dia punya agama yang bisa menahan dirinya dari syahwat. Karena dimaklumi, orang yang hidup di tengah-tengah orang kafir, ya, banyak dari kerusakan-kerusakan, dari sisi akhlak, dari sisi kehidupan mereka, dari sisi pakaian mereka, ya kan? Ya makanya kalau sebagai ulama mengatakan, kalau dia ingin pergi, ya, dan dia punya istri, lebih bagus dia bawa istrinya. Itu untuk menghindari dia terjatuh ke dalam apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Dan syarat yang ketiga disebutkan, di negeri itu dia bisa tegakkan dari agamanya. Ya. Dia bisa menegakkan dari agamanya. Kalau tidak bisa 3 ini, ya, 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka hukumnya apa? Tidak boleh, walaupun ada hajat. Apa maksudnya bisa dia tegakkan dari agamanya? Artinya dia bisa tunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa sholat, dia bisa berpuasa kalau misalnya waktu puasa. Dan intinya apa? Tidak boleh loyal kepada mereka. Intinya apa? Tidak boleh loyal kepada mereka. Nah, ini jelas ya, disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau misalnya safar hanya sekedar apa tadi? Ayo. Ya. Ya, jalan-jalan atau melihat pemandangan. Ini jelas ya. Jadi yang dibolehkan itu kalau ada apa? Ada hajat. Itu pun dengan syarat. Itu pun dengan syarat. Wallahu a'lam. Baik, yang terakhir. Yang terakhir, dalil ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas. Iya. Fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadaku kalian beribadah. Maksudnya apa? Kalau kamu tidak mampu beribadah di negeri mereka orang kafir, kan bumi Allah, Pak. Luas, silahkan pindah begitu. Ya. Silahkan tinggalkan dari negeri kalian. Ya. Qala al-Baghawi rahimahullah taala, ini sudah kita sebutkan, sababun nuzuli hadhil ayah, sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah kaum muslimin yang masih berada di Makkah, yang mereka tidak berhijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan panggilan keimanan, menunjukkan apa? Orang yang tidak meninggalkan negerinya, dia berada di negeri kafir, ya, itu tidak sampai mereka apa? Kafir, tidak sampai mereka keluar dari Islam. Tapi dia jatuh ke dalam perkara dosa besar. Jelas ya? Baik, selesai. Baik, masih ada hadis. Wadalilu ala hijrati minas sunnah la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ya. Jadi ini hukum dalam hadis ini, hijrah itu terus-menerus diwajibkan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat hingga terputus dari tobat itu. Karena tobat itu nanti terputus ketika matahari sudah terbit di arah terbenamnya. Baik. Kemudian setelah itu, falamma istaqarra bil madinati amara bi baqiyati syara'il Islam. Ketika Nabi SAW bersama para sahabat menetap di Madinah,
diperintahlah untuk menegakkan syariat-syariat Islam yang lain seperti zakat, puasa, haji, jihad dan seterusnya. Insyaallah taala kita akan pelajari ini di pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.